Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar praktikum fisika yang mau di ujian praktikan. Tetapi jangan khawatir, yang akan dipraktikkan ini adalah yang mudah semuanya. Jadi pasti semuanya bakal bisa. Yang pertama kali akan dipraktekkan adalah listrik dinamis atau hukum Ohm. Nanti setiap orang akan diberi ini belangko kosong, ya, kertas kosong. Hanya tertulis nama dan kelas. Nah, tujuan percobaan siswa untuk listrik dinamis nih. Siswa mampu menentukan besar hambatan kawat. Kawat yang dimaksud adalah ini. Berapa nih hambatannya? Alat-alat dan bahan yang dipergunakan. Power supply, ini power supply. Kemudian basic meter, yang disebut basic meter itu yang seperti ini. Kemudian sun itu ini, ada tulisannya sun. Sun, jika sun ini jika dipasangkan pada basic meter, seperti ini pemasangannya, jangan sampai keliru. Bagian ini harus ada di sebelah sini ya, jangan bagian ininya ada di sini. Oke. Sun kalau dipasangkan pada basic meter, maka menjadi ampere meter. Jadi sekarang kita punya ampere meter. Fungsi ampere meter untuk mengukur kuat arus yang mengalir pada hambatan. Jelas ya? Oke. Kemudian multiplier. Multiplier itu ini. Multiplier ini dirangkai sedemikian rupa sehingga jika dipasangkan pada basic meter, maka basic meter itu sekarang berfungsi sebagai voltmeter. Paham? Oke ya. Kemudian rheostat. Rheostat itu ini rheostat. Rheostat itu apa? Rheostat ini adalah hambatan geser. Artinya bisa digeser-geser sesuai namanya. Nah, kenapa? Buat apa digeser-geser? Ketika kita menggeser-geser hambatan rheostat ini, berarti kita mengubah-ubah besarnya arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kenapa harus diubah-ubah? Karena kita sedang melakukan percobaan, jadi kita perlu data. Data minimal 5. Jadi kita harus mendapatkan 5 nilai arus dan 5 nilai dari tegangan. Jelas tidak? Nah, cara memperolehnya digeser-geser. Posisi ini adalah posisi di mana arus minimum atau arus maksimum. Kita tidak tahu sebab belum dipasangkan. Posisi di sini, nah itu bisa maksimum, bisa minimum. Nanti kita lihat pada rangkaian ini apa yang terjadi. Sebelah sini maksimum atau minimum. Kalau di sini minimum berarti otomatis maksimumnya di sini. Jelas tidak? Oke. Kabel penghubung. Nah ini kita kabelnya menggunakan penjepit buaya. Nih, kenapa disebut penjepit buaya? Lihat nih, seperti buaya nih ya. Oke. Kemudian kawat. Kawat, maksud kawat di sini adalah ini yang akan dicari hambatannya. Kemudian milimeter blok. Milimeter blok nanti akan diberikan. Jadi kalian gak usah bawa milimeter blok dari rumah. Semuanya sudah disiapkan. Ya. Kalau sekarang kalian melakukan praktek, jangan sekali-kali kamu dari rumah sudah punya data. Sebab kawatnya ini akan diganti. Jadi nanti arus dan tegangannya akan berbeda. Setiap percobaan diganti kawatnya tuh. Kawatnya nanti disiapkan ada berapa gulung nanti. Nah, dan kalaupun nanti kalian memanipulasi data, kelihatan. Terus lalu juga buat apa? Ya, kalau ketahuan lagi seperti kemarin-kemarin ada cerita HP dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Urusannya jadi panjang. Ya, masalah tong diteangan kayaknya datang seorang. Jadi seperti itu. Oke, jadi tidak ada, kita sebagai orang eksak, sebagai peneliti itu harus jujur supaya apa adanya saja.
Tidak ada istilah percobaan gagal dan percobaan berhasil. Ya, yang berhasil itu adalah yang bila kamu bisa merangkai alatnya semua jalan. Datanya seperti apa itulah yang terjadi, jangan memanipulasi. Oke, jelas tidak? Nah, langkah pertama, memasangkan sun pada basic meter, memasangkan multiplier pada basic meter. Selanjutnya, kawat ini ujung-ujungnya dibuka dulu isolasinya, karena ini terlihat kan mengkilat ya. Nah, ini teh isolasi sehingga tidak terjadi hubungan singkat kalau ini melilit-lilit. Nah, seperti ini kan, misalkan antara kawat ini dengan kawat ini bersentuhan. Kalau misalkan tidak ada isolasi, terjadi hubungan singkat. Nah, tetapi ujung-ujung dari kawat ini harus tetap dibuka isolasinya dengan cara diserut pakai apa ini? Cutter ya. Iya, disiapkan, nggak usah bawa cutter dari rumah. Semuanya disiapkan. Nah, hey, sampai segimana? Sampai kamu yakin bahwa di seluruh bagian tidak ada lagi isolatornya. Nah, seperti ini ujung-ujungnya. Sebetulnya saya sudah punya yang sudah dibuka, cuman nanti bisi kalian tidak melihat seperti ini mah, kalian tidak ini. Memang ini ada harus hati-hati karena kan tajam. Ya, di pause aja kalau yang begini. Kita ngambilnya undian juga. Iya, kalian belum tentu dapat ini karena nanti kan diundi. Jadi kalian sangat paham ini, tetapi belum tentu kamu dapat bagian ini. Satu kelompok 2 orang. Itu partnernya juga diundi. Iya, ditentukan oleh sekolah tapi ditentukan oleh gurunya. 2 orang. Jadi gimana Bu? Kan misalnya yang peserta pertama kan ambil undian, yang kedua juga ambil undian. Iya. Ada ditentukan sekolah. Enggak. Dua-duanya ambil undian. Cuman gini, hari Senin ya semuanya lihat di sini sudah ada daftar kelompoknya dari mulai IPA 1 sampai IPA 6. Masing-masing sudah dengan partnernya dan jamnya. Jadi kalau kamu kebagian jam 12 nggak usah datang pagi-pagi, nanti aja jam 12 ya. Jadi sudah dengan setiap orang sudah dengan jamnya dan sudah dengan kelompoknya. Tetapi nomor percobaannya belum tahu. Baru tahu ketika masuk ke ruangan. Gitu. Jelas? Jadi baru tahu kalau sudah masuk ruangan. Sudah jelas nih? Oke, yuk lanjut. Nih. Nah, ini adalah penjepit buayanya. Fungsinya untuk menghubungkan rangkaian satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, di sini langkah-langkah percobaan. Saya sedang mempertimbangkan dengan guru fisika yang lain, apa diblankkan saja atau ada langkah-langkah. Jangan ada gitu ya, aja ya. Tapi kalian tetap harus belajar ya. Nggak tahu saya belum karena bukan keputusan ada di saya. Siapa gue kalau memutuskan sendiri. Nomor 8, langkah-langkah percobaan. Ya, salah, harusnya nomor 1 dulu ya. Oke. Siapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan sudah tersedia di setiap meja. Rangkaikan alat atau bahan seperti pada gambar. Lihat, rheostat, power supply, ampere meter, dan kawat terpasang secara seri. Kita nggak bicara voltmeter dulu. Diulang. Dari power supply lihat kabelnya. Dari power supply ke ampere meter, dari ampere meter ke kawat, dari kawat yang ujung lain disambung ke rheostat, dari rheostat ada kawat lagi ke power supply. Voltmeter jangan dulu gitu. Nah, sekarang saya akan melakukan itu ya. Oke, yuk. Caranya, ini soal yang mudah, jadi jangan dibikin sulit. Ini kawatnya, bikin secara seri, ya. Nih, pakai selalu bagian yang hitam merah. Ini untuk rangkaian DC, ini untuk AC. Jadi kita tidak menggunakan yang biru. Nah, mulai dengan ini dulu. Bu, ini hitam, ini merah.
Gimana? Nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Ya, oke. Maksudnya nggak beda. Hah? Nggak apa-apa, tidak usah. Ini merah, kabelnya cari yang merah, nggak usah. Oke. Selanjutnya, hubungkan ke rheostat. Sudah terhubung ke rheostat. Kemudian ambil lagi kabel yang lain. Kalau ini di bawah, maka pasangannya yang atas. Hubungkan ke ampermeter. Yang ada sannya kan, ampermeter. Hubungkannya ke mana? Hubungkannya ke 0. Ke 0 atau ke angka 1 atau ke angka 5. Boleh kemana saja. Oke, jelas tidak? Kemudian setelah itu ambil lagi. Nah, kabel selanjutnya bisa ke 5, bisa ke 1. Tapi saya ke 5 aja dulu deh. Artinya bebas gitu, karena kita belum tahu ini rangkaiannya maunya jadi bagaimana. Nah, kabel yang tadi, coba lihat ya alirannya nih, seri kan? Oke, seri. Nah, yang ini kemana? Ke kawat. Nah, ini ke kawat, dihubungkan seperti ini, kemudian dililit supaya tidak lepas. Kemudian yang ujung lainnya juga dihubungkan ke kawat. Seperti ini dililit. Oke. Sudah ya? Nah, terakhir hubungkan ke sini. Tuh, sudah beres ya? Gampang kan? Kalau kawatnya dilempeng-lempeng mah ieu teh berbentuk berbentuk persegi atau berbentuk lingkaran. Nah, terakhir belum terakhir kan? Dicek dulu nih ampermeternya jalan nggak? Ketika rangkaian belum yakin benar merupakan rangkaian tertutup, jangan dulu powernya dinyalakan. Jadi selalu dalam keadaan off. Nah, sekarang sudah terrangkai seperti ini, nyalakan powernya. Tujuannya untuk mengetahui rangkaian ini sudah benar belum. Ciri-ciri benar itu adalah si jarum pada ampermeter menyimpang ke kanan. Kalau tidak menyimpang, tetap aja di titik 0, berarti ini rangkaian ada yang salah. Tapi rangkaiannya tidak salah, mungkin kabelnya ini sudah rusak. Jadi kalau misalkan nih ya, kejadian nanti di ujian praktikum, si jarum nanti tetap di 0. Maka ini ada kemungkinan power supply-nya yang tidak menyala, indikatornya di sini nanti lampunya nyala. Atau rheostatnya yang juga rusak, atau setiap kabelnya dicek satu-satu. Semua dicek gitu. Sampai jarumnya menyimpang. Nah, sekarang kita cek ya. Oke. Perhatikan video ke sini. Menyimpang tidak? Ya. 1 2 3. Nah, menyimpang ke mana? Menyimpang ke kiri. Menyimpang ke kiri tadi kata saya harus menyimpang ke mana? Ke kanan. Ketika ini saya powernya dinyalakan, dia menyimpang ke kiri. Berarti berarti salah memasangkan. Salah memasangkan yang mana? Solusinya apa? Tidak usah nanti kalian jadi menangis karena katanya ada yang sampai menangis waktu ujian praktikum. Nah, kalau ini udah aja, menyimpang ke kiri. Harus seneng ada penyimpangan. Berarti semua kabel, semua ini sudah benar. Sudah nyala. Hanya salahnya di sini aja. Ini tinggal pindah tempat aja dari 0 ke 5-nya, dari 5 ke 0. Sekarang cek lagi ya. Jadi menyimpang ke kanan harusnya nih. Tuh, ke kanan. Oke. Jelas tidak? Sudah ya? Nah, tetapi menyimpangnya sedikit, coba lihat. Sedikit. Sampai sana. Kebacanya jadi berarti kalau 0 sampai 5, si ampermeter ini ukurannya, batas ukurnya dari 0 sampai 5. Nah, kalau kamu ingin membacanya enak, maka ukurannya dari 0 sampai 1 saja. Kalau ingin membacanya luas gitu, rentangnya luas, maka ini bisa dipindahkan ke 1. Nah, bisa dipindahkan ke 1 sehingga skalanya sekarang dari 0 sampai 1 ampere. Jelas tidak? Nah, coba kita cek ya. Tuh, jadi simpangannya lebih jauh. Ya? Sehingga lebih teliti perhitungannya. Paham tidak? Kalau dari 0 sampai 5 tidak lebih teliti pengamatannya. Kalau dari 0 sampai 1 lebih teliti.
Paham tidak? Sudah beres tuh. Cuman berapa menit tadi ya? Oke, iya. Siapa yang ngomong? Mulai ke reostatnya kan yang telopangnya yang ada satu. Kalau misalnya telopangnya yang ada dua Oke, itu boleh dibalik. Boleh. Misalkan apa namanya ini terbalik ya, dalam keadaan terbalik. Oke, saya buka saja kalau begitu. Kita ini. Nah, seperti ini ya. Karena ini sudah ada bagian bawah, maka ini jadi di bagian atas. Ini ya. Oke, kita cek. Nah, tetap jalan. Jadi bisa ya? Oke. Ada lagi Terus jadi yang pertanyaan? bawahnya nggak dipakai Bu ya? Enggak. Kalau mau ini harus pindah ke sini. Jadi ini dengan ini gitu. Tapi nanti ribet, kabelnya terlalu harus panjang. Oke, sudah ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang pasang voltmeter. Ciri-ciri voltmeter itu jika sudah dipasangkan multiplier. Voltmeter di dalam gambar dipasangkan paralel dengan kawatnya. Dipasangkan paralel itu gimana? Seperti ini, gampang juga. Nah, perhatikan dari 0, yang dari 0 ke ujung yang 1. Kemudian dari 1 atau 5, oke saya 1 aja pakainya ya, misal nanti bisa diubah ke ujung yang lainnya. Nah, udah beres. Ini hukum Ohm. Tapi jalan nggak nih voltmeternya? Cek. Kalau benar atau salahnya, coba. Jika jarum menyimpang ke kanan ya, coba kita cek. Ya. Menyimpang ke kiri ya. Menyimpang ke kiri berarti ini terbalik. Oke. Sudah? Dicek lagi. Dah ya, menyimpang ke kanan. Berarti sudah benar nih rangkaian. Jadi harus sampai seperti ini ujian hukum Ohm itu. Jelas ya? Nah, sekarang mulailah kalian siap-siap karena nanti kan berdua. Siap-siap. Nih temennya ada yang membaca ampere meter, ada yang membaca voltmeter. Bu, Ya. jadi rangkaiannya 1/2. 1/2. Tapi diujinya nanti perorangan. Oke. Misalkan saya punya regu nih, Mutia, siap-siap pulpen? Oke. Nah, ini kita belum on kan? Ya. Oke, sekarang tugasnya nih. Mutia, ini regu saya kan? Mutia kamu tulis. Ini kita on dulu. Iya di on. Kemudian ini geserkan. Oh, berarti kalau ketika digeserkan ke sini, Mut, lihat ya. Ketika digeserkan ke sini ini melampaui batas kan? Berarti batasnya nggak boleh 1, ini harus ke 5. Gitu. Nah, coba dicek lagi. Dicek lagi. Tuh, jadi kebaca kan? Oke. Nah, oh jadi Mut ini teh kalau voltmeter dari 0 ke 1, kalau ampere meter mah dari 0 ke 5. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mana bagian minimum dan maksimumnya? Dicek aja. Ketika ini di sini nilainya sekian, ketika begini menyimpang. Oh, berarti ini posisi R yang paling besar, ini posisi R paling kecil. Karena ketika dia di sini, arusnya paling kecil. Arus kecil berarti hambatan besar. Ya. Nah, arus besar berarti di sini hambatan paling kecil. Jelas? Oke. Nah, mulai sekarang. Sok data ke 1. Data ke 1 diambil, kita acuannya ini. Oke, udah ini. Acuannya adalah ini 0 sampai 5. Berarti kalau 0 sampai 5 kita lihatnya yang atas. 0 sampai 5 kan? Iya. Ini kan 0 sampai 5. Berarti 5. Maka lihatnya 0 sampai 50. Iya. Jadi kalau menyimpang ke angka 10 berarti itu 1 ampere. Ngerti nggak? Iya. Ya? Ini kan 0 sampai 5 kan? Nah, berarti kalau jarumnya menuju ke angka 50 berarti 5 ampere. Oh iya. Ya. Kalau menyimpang ke angka 10 berarti 1 ampere. Nah, ini menyimpang ke angka berapa coba? 0,5. Ya, 0,5 catat, 0,5 ampere. Tegangannya ini berapa coba? 0. Ini 0 sampai 1. Berarti kalau ini 0 sampai 1, lihat yang 0 sampai 100. Ya, 0 sampai 100. Berarti kalau ini 0 sampai 1, jika jarum panjang menuju ke angka 100, berarti itu teh 1 volt. Jelas? Iya. Ya, berarti ini teh 1 volt. Ya, Iya. oke. Berarti sekarang ini berapa volt? Coba baca. 0,8.
Ya, 0,8. Karena Enggak, Hah? 0,08 karena ini 1. ini 1. Oke. Ini 0,1, 0,2, 0,3 ini sampai 1. Iya, 0,08. Ya, tulis 0,08 volt. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, lihat yang ini aja. Nah, misalkan ini. Nah, lihat voltmeter aja. Nah, voltmeternya berapa tuh? 0,1. Ya. 0,1. Terus ini ngikutin juga. Mm-mm. Enggak. Jadi kamu kasih yang lain kayak gimana, Bu? Serius? Ya kan nanti ada video. Ini Oh, udah. ini 0,1. Ini berarti ini kan 0,5. 0,5 ke 1 0,8. Kan 0,9. Ya. Sudah. Oh iya. Itu data kedua ya. Ya. Data ketiga lihat yang ini aja. Ke 0,5, 0,9. Kok 0,9 sih, Bu? Oh, kalau dipasin 0,1 aja. Lihatnya yang lurus. Nah, sok berapa itu? 0,0 di situ. Maafin 0,1. Ya, Ibu ini 1, ini 0,9. 0,9 ini 1 ampere. Udah. Iya. Ini berapa ini? Ini 0,12. Iya. Ini 1 ampere. 1 ampere. Enggak, enggak 1 ampere ah. 1 lebih. Kan ini 1. Ini 1 kan. 1. Tadi tuh dia nggak nyampe sini, berarti dia lebih 1,1. Ini 1. Ya, udah. Terus tadi tuh kita tuh kesini ya? Karena susah. Nah, sok berapa itu? 1,04. Terus ini terakhir ya. Oh, kita 5 kali kayak gini Bu Iya. nanti. Hai, jadi 5 kali data ya. Jadilah dibuka tuh. 5, minta 5 data. Jadi yang Udah, Bu. itu yang diubah cuma ini doang. Iya, jadi hanya mengubah restart aja. Geser. 0,16. Tuh. Oke. Kalau sudah langsung dimatikan, gitu ya. Karena nanti kawatnya akan panas. Hey, tidak ada yang ribut dulu nih. Ih, panas sih, kurang oksigen. Setelah dapat nilai kuat arus 5 dan nilai tegangan listrik 5, kemudian kalian menjawab pertanyaan. 1. Buatlah grafik hubungan tegangan listrik V terhadap kuat arus. Buatlah grafik hubungan V terhadap kuat arus. Bisa dihapus tuh papan tulisnya? Iya. Atau saya tulis di sini aja ya? Saya cara-cara sini aja ya? Ini sama ini aja. Nah, hey, nanti kita disuruh membuat grafik ini, tetapi menggambarnya di milimeter blok. Oke, jelas tidak? Di milimeter blok ya. Setelah itu pakai skala. Nanti kan skalanya disesuaikan dari kuat arus dari 0,5 sampai 1,5. Jaraknya jangan terlalu dekat. Jadi jangan bikin angka yang bersesuaian dengan ini, tetapi dengan skala yang memang real. Artinya mulai dari 0 misalkan 0,1, 0,2, 0,3 sampai misalkan 1,5 gitu. Jelas tidak? Tegangan dari 0 sampai 0,16. 0 berarti 0,01, ada 0,02 sampai 0,16. Jelas tidak? Kalau yang benar, nanti grafiknya itu akan linear. Kalau yang benar, grafiknya akan linear. Ya, seharusnya mungkin tidak sampai di situ penjelasan saya. Jadi sarwa jeung ngabocorkeun soal. Jadi kalau benar, grafiknya berbentuk linear. Jelas tidak? Terus,
Tentukan besarnya hambatan kawat R dari grafik. Tentukan besarnya hambatan kawat dari grafik. Nah, sudut ini berapa nih sudutnya? Ini menggunakan busur derajat. Disediakan. Busur derajat. Penggaris juga disediakan. Penggaris disediakan, milimeter semuanya disediakan. Jadi masuk ke dalam tidak membawa apa-apa. Hanya pulpen, pensil dan kalkulator. Tidak pakai HP. Kalkulator. Meliheula kalkulator. Sudah jelas? Nah, hey. Tadi apa pertanyaannya? Tentukan besarnya hambatan kawat R dari grafik di atas. Maka jawaban kamu untuk ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Soal nomor 1 ini kan grafik. Soal nomor 2 R itu sama dengan tangan theta. Berarti sudutnya berapa? Tergantung kamu dapatnya sudutnya berapa dari busur. Jelas tidak? Dari busur. Misal, ini saya contohkan dimisalkan ternyata sudutnya itu misalkan yang gampang ya, 37 derajat. Sudutnya setelah pakai busur itu 37 derajat. Oh, berarti kalau begitu R-nya tangan 37. Berapa? 3/4 atau 0,75 ohm. Udah kejawab 0,75 ohm kalau sudutnya 37. Jelas? Nomor 3, pertanyaannya. Lanjut ya. Bagaimana hubungan tegangan listrik V dengan kuat arus listrik? Bagaimana hubungannya? Lihat di grafik. Bagaimana hubungannya? Berbanding lurus, ya. Jadi V dengan I itu berbanding lurus. Jadi kalau secara matematis V itu berbanding lurus dengan I. Gitu. Jelas tidak? Nah, supaya kesebandingan ini menjadi sama dengan, maka di sini harus ada nilai konstanta. Maka nilai konstantanya itu tidak lain adalah besarnya hambatan kawat. Gitu. Jelas tidak? Seperti itu, ya. Sudah paham yang ini? Selesai ya? Nah, kemudian setelah selesai, ada tata tertib di dalam ujian praktikum fisika. Setelah selesai, semua harus dicopot. Seperti posisi saya tadi sebelum ini dipasang, silakan dicopotin. Biar